seorang perempuan muda datang ke kantor polisi untuk menjemput ayahnya yang seharusnya bebas hari itu. Tapi permintaan uang pelicin dari kepala polisi mengubah segalanya. Inilah kisah perlawanan Wulan saat hukum di negeri ini dibungkam. Ia memilih untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Siang itu, langit Jakarta tampak bersih, nyaris tanpa awan, sebuah pemandangan langka di kota metropolitan yang biasanya diselimuti polusi. Mentari tropis menyinari setiap sudut kota, menciptakan bayangan panjang di trotoar dan pantulan cahaya menyilaukan di kaca-kaca gedung bertingkat. Namun, tak ada yang bisa menandingi pancaran semangat dari langkah seorang perempuan muda bernama Wulan. Usianya baru menginjak 25 tahun, dan hari itu adalah salah satu hari paling monumental dalam hidupnya. Ia melangkah tegap di atas trotoar yang berlubang-lubang, menuju markas kepolisian resor kota, Mapolresta, yang berdiri megah di depan matanya. Gedung itu berdiri gagah, temboknya kokoh berwarna krem dengan aksen coklat tua, khas bangunan instansi pemerintah, dengan arsitektur modern yang memancarkan aura kekuasaan yang intimidatif. Di depan gedung, sang saka merah putih berkibar tinggi di tiang utama, dan pelang besar bertuliskan, Markas Kepolisian Resor Kota, terpampang jelas di atas gerbang otomatis. Wulan mengenakan kaos ketat hitam lengan pendek yang menempel pas di tubuh rampingnya, dipadukan dengan celana jeans pendek berwarna putih yang jatuh tepat di atas lutut. Penampilannya memberikan kesan kasual dan berani, sedikit menabrak norma kesopanan yang biasanya kaku di kantor pemerintahan, namun kakinya yang dibungkus sneakers putih bersih melangkah tanpa ragu. Rambut panjang hitamnya diikat ponytail rapi ke belakang. Sederhana, namun penuh karakter. Wajahnya tampak segar, namun aura ketegasan terpancar jelas dari sorot matanya yang tajam khas perempuan Batak yang tak kenal takut. Langkah Wulan mantap saat memasuki halaman Mapolresta. Pagar besi terbuka lebar. Ia menyusuri jalan setapak paving blok yang membelah taman kecil di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Tanaman pucuk merah yang tertata rapi dan sebuah tugu kecil dengan lambang Tribrata di tengah halaman tampak sebagai penyejuk visual, tapi tak banyak menyentuh pikirannya. Hatinya terfokus pada satu hal, Abah. Hari ini adalah hari pembebasan. Masa hukuman ayahnya, Pak Taufik, telah selesai. Tidak ada alasan hukum, baik dalam KUHP maupun prosedur lapas, untuk menahannya barang sedetik pun lagi. Bagi Wulan, perjuangan selama ini, mengurus berkas administrasi yang berbelit, bolak-balik menjenguk ke rumah tahanan, rutan, Salemba, menghadapi sikap dingin petugas sipir, dan menahan rasa malu karena stigma sosial tetangga, akhirnya sampai di ujungnya. Ia tersenyum kecil saat melihat papan akrilik bertuliskan, tamu wajib lapor 1x24 jam, di pos penjagaan depan. 2 polisi berseragam coklat muda berjaga di situ. Salah satunya tengah berbicara santai dengan seseorang yang tampak seperti calo. Sementara satunya lagi hanya menatap layar ponsel, kemungkinan besar sedang bermain game online atau menggulir media sosial. Wulan tidak menghampiri mereka. Ia memilih berdiri sebentar di depan halaman, memandang gedung utama yang berdiri kokoh dengan kaca-kaca besar dan slogan, melayani, melindungi, mengayomi, di atas pintu masuknya. Meski hatinya dipenuhi rasa gembira, Wulan tetap waspada. Ia tahu betul, sebagai rakyat biasa, bahwa gedung ini menyimpan banyak cerita. Tempat ini adalah saksi bisu dari ketegangan hukum, dari pasal karet, dari kompromi, uang damai, yang tak kasat mata, dan dari wajah-wajah aparat yang tak selalu netral. Tapi ia tidak peduli. Hari ini ia tak datang sebagai korban atau pihak yang memohon belas kasihan. Ia datang sebagai keluarga dari seorang warga negara yang telah menyelesaikan kewajibannya dan berhak mendapatkan kemerdekaannya kembali tanpa syarat. Ia menggenggam erat map merah berisi dokumen salinan putusan pengadilan dan surat keputusan pembebasan yang sempat ia fotokopi 2 minggu sebelumnya di tempat fotokopi dekat rumah. Ia berjaga-jaga kalau pihak kepolisian berdalih berkas hilang.
Ia bahkan menyimpan rekaman percakapan telepon terakhir dengan petugas kalapas yang mengonfirmasi bahwa hari ini sang ayah sudah bisa pulang. Semua itu disiapkannya dengan cermat. Wulan adalah perempuan yang tahu bahwa di negeri ini, di balik senyum formal, siap, endan, dan prosedur administratif, bisa saja ada permainan kotor, dan ia tak akan lengah. Beberapa polisi tampak berlalu lalang di halaman. Ada yang menuntun seorang pemuda bertato, mungkin pelanggar lalu lintas atau tersangka tawuran, ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT. Ada yang baru keluar dari mobil dinas Pajero Sport dengan map penuh di tangan. Dan ada pula yang hanya berdiri merokok di bawah pohon mangga sambil bercanda dengan rekan seprofesinya. Wulan tak menggubris mereka. Fokusnya hanya satu, memastikan ayahnya bebas hari ini. Ia berdiri tegak di bawah bayangan gedung itu. Matanya menyapu ke seluruh penjuru halaman. Meski udara panas Jakarta mulai membuat keringat muncul di pelipisnya, ia tetap berdiri tenang. Setiap helaan napas terasa seperti pengingat bahwa ia hampir sampai. Hampir, tapi belum. Ia sudah melewati gerbang ini, masih ada birokrasi yang akan dihadapinya, tapi ia tidak akan gentar. Wulan bukan perempuan lemah, bukan orang yang bisa ditekan. Jika ada oknum yang mencoba menghalangi pembebasan ayahnya hari ini, mereka akan berhadapan langsung dengannya, dan ia tidak datang untuk bermain-main. Begitu melewati pintu kaca otomatis kantor polisi, Wulan langsung disambut oleh suasana yang kontras dengan harapan idealnya tentang sebuah institusi penegak hukum yang profesional. Ruangan lobi itu luas, pencahayaannya terang benderang, dan udara dari AC sentral menyejukkan kulitnya yang sedikit berkeringat. Namun, yang menarik perhatiannya bukanlah desain interior atau kenyamanan ruangan, melainkan aktivitas para petugas yang mengisinya. Puluhan polisi terlihat tersebar di seluruh ruangan. Ada yang duduk dengan serius di meja pelayanan, memeriksa berkas berita acara pemeriksaan, BAP, atau mengetik di komputer jangkung. Tapi tak sedikit pula yang terlihat terlalu santai. Beberapa bahkan bersenda gurau keras-keras di pojok ruangan dekat dispenser, tertawa sembari memainkan ponsel atau menyeruput kopi saset. Salah satu dari mereka bahkan menyenderkan kursinya ke belakang sambil memutar-mutar pulpen, seperti tidak ada beban amanah di pundaknya. Wulan menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut, karena ia sudah sering menyaksikannya dalam urusan-urusan birokrasi sebelumnya. Namun tetap saja, setiap kali melihat aparat bercanda berlebihan di tengah ruangan penegakan hukum, rasanya seperti menampar logika keadilan. Langkah Wulan mantap menyusuri lorong utama ruangan itu. Lantainya keramik putih mengilap, penuh pantulan cahaya dari lampu neon yang dipasang berjejer rapi di plafon. Di sisi kanan dan kiri berderet meja kerja partisi berwarna abu-abu. Beberapa pegawai sipil Polri, PNS, sibuk menelepon. Namun sebagian lainnya hanya duduk bersandar menunggu jam istirahat makan siang. Wulan berjalan lurus, sesekali menoleh memperhatikan setiap detail tanpa berbicara. Sorot matanya tajam seperti sedang membaca karakter satu persatu orang yang ia lewati. Beberapa petugas memandangnya balik. Entah karena penampilannya yang mencolok di kantor polisi, atau karena keberaniannya melangkah tanpa didampingi pengacara. Namun tidak ada satupun yang menyapanya dengan ramah tamah khas slogan, senyum, sapa, salam. Tidak ada yang menanyakan tujuannya, tidak ada yang menawarkan bantuan. Semua hanya melihat sinis lalu kembali pada urusan masing-masing. Wulan tak mempermasalahkannya. Ia bukan datang untuk mencari keramahan basa-basi. Ia datang karena tahu persis siapa yang ingin ia temui dan apa yang harus ia dapatkan hari itu. Di sudut ruangan, seorang polisi muda berpangkat brigadir terlihat sedang tertawa terbahak-bahak sambil memukul bahu temannya, membicarakan sesuatu yang sepertinya soal motor atau hobi, tak relevan sama sekali dengan pekerjaan.
Wulan hanya melirik sekilas lalu menoleh ke depan lagi. Ia tahu bahwa di balik seragam coklat itu, tidak semua yang duduk di ruangan ini menjalankan tugasnya dengan benar. Ia sudah mendengar banyak cerita dari tetangga, dari berita viral di media sosial, bahkan dari pengalaman keluarganya sendiri. Sistem yang katanya presisi dan berpihak pada rakyat ini terlalu sering digunakan untuk menekan mereka yang tak punya kuasa alias wong cilik. Tapi ia menolak untuk menjadi korban berikutnya. Ia tak akan membiarkan ayahnya ditahan 1 hari pun lebih lama dari yang semestinya hanya karena urusan administrasi atau permainan internal. Wulan menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang mulai mengendap di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kalau ia tak tenang, ia bisa meledak lebih cepat dari yang ia inginkan. Ia butuh kontrol penuh untuk menghadapi seseorang yang lebih tinggi dari sekadar polisi di meja kerja, pimpinan satuan di kantor itu. Langkah Wulan akhirnya sampai di ujung lorong, tempat di mana sebuah pintu kayu jati besar bertuliskan, Kepala Satuan, berdiri tegak. Pintu itu terlihat kokoh dan mencolok dibanding pintu-pintu ruangan penyidik lainnya. Di sisi pintu itu terdapat papan struktur organisasi dan seorang petugas administrasi wanita, Polwan, duduk di meja resepsionis sambil mengklik mouse komputernya. Petugas itu bahkan tidak menoleh ketika Wulan berdiri di depannya. Tidak ada, "Selamat siang, Bu." Tidak ada yang bisa dibantu. Hanya sikap acuh tak acuh khas birokrasi feodal yang sudah mendarah daging. Wulan tak menunggu basa-basi. Ia langsung bicara dengan nada jelas. "Saya ingin bertemu dengan Kasat, Kepala Satuan. Saya sudah konfirmasi jadwal." Petugas itu hanya mendengus singkat, mengetik beberapa detik di layar, lalu berkata tanpa menatap, "Tunggu sebentar." Wulan mengangguk kaku lalu berdiri di depan pintu. Sambil menanti, ia membayangkan kembali wajah ayahnya yang kian kurus. Rambutnya memutih di balik jeruji besi rutan. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Di balik pintu inilah semua akan diputuskan. Tapi satu hal sudah pasti, kalau ada yang mencoba mempermainkan keadilan hari ini, Wulan akan berdiri sebagai tembok terakhir, dan ia siap untuk menabrak siapapun yang menghalangi dengan keras. Pintu kayu berukuran besar itu akhirnya terbuka. Di baliknya, ruangan sang pimpinan tampak luas, sejuk, dan jauh lebih mewah dibandingkan ruang kerja penyidik di luar tadi. Meja besar dari kayu jati mengilap berdiri di tengah ruangan. Di atasnya bertumpuk dokumen-dokumen dalam map plastik berwarna-warni. Dinding dipenuhi rak buku hukum, foto-foto kegiatan seremonial bersama pejabat daerah, dan piagam penghargaan yang dibingkai emas rapi. Di sisi kanan terdapat sofa kulit hitam empuk untuk tamu VIP. Di belakang meja kerja tergantung lambang burung Garuda Pancasila berukuran besar, diapit foto presiden dan wakil presiden. Di balik meja itu, duduklah sosok pria kekar berusia sekitar 40-an tahun. Rambutnya cepak rapi, wajahnya keras, rahang tegas, dan tatapan matanya tajam. Seragam dinas hariannya lengkap dengan tanda pangkat 2 bunga melati emas di pundak, Letnan Kolonel atau AKBP, dan papan nama yang menunjukkan satu nama, AKBP Dirgantara. Ia sedang menunduk membaca berkas perkara. Tangan kirinya memegang pena mahal, sementara tangan kanannya memainkan sudut map, terlihat sibuk tapi penuh wibawa yang dibuat-buat. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara bariton, "Silakan duduk." Seolah tahu tamu yang datang memang untuk urusan penting. Tapi Wulan tidak langsung duduk. Ia berdiri tegak di depan meja. Matanya menatap lurus. Tubuhnya tak goyah sedikit pun. Wulan tahu inilah sosok yang memegang kendali atas seluruh proses hari ini. Komandan yang bisa membebaskan ayahnya hari ini atau menahannya lebih lama hanya karena alasan administratif yang dicari-cari. Ia mengamati Dirgantara dengan teliti.
Tak ada senyum di wajah perwira menengah itu. Hanya ekspresi datar dan aura otoritas yang menekan. Tapi Wulan tidak datang untuk tunduk. Ia mengeluarkan selembar surat dari map yang ia bawa dan meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Dirgantara. Saya datang untuk menjemput ayah saya, Bapak Taufik. Hari ini masa tahanannya selesai berdasarkan putusan pengadilan, ucap Wulan. Tegas, tanpa nada merendah sedikit pun. Dirgantara mendongak perlahan, menatap Wulan dari ujung kaki sampai kepala. Tatapannya tidak menunjukkan ketertarikan atau rasa hormat sebagai pelayan masyarakat. Justru ada kesan evaluatif, seperti sedang menakar apakah perempuan muda di depannya ini adalah jenis orang yang bisa ditekan atau tidak. Taufik, gumamnya pelan, lalu membuka laci dan menarik keluar satu bundel dokumen tebal berwarna merah muda. Ia membolak-balik beberapa halaman sambil mengernyitkan dahi. Benar, hari ini tanggal terakhir masa hukumannya, ujarnya sambil meletakkan dokumen itu di meja dengan sedikit dilempar. Wulan mengangguk sekali. Saya ingin proses pembebasannya segera dilakukan, Pak. Dirgantara menyandarkan punggungnya ke kursi empuknya, menyilangkan tangan di dada. Sorot matanya tidak berubah, dingin. Kamu siapa? Pengacaranya, tanyanya, meski jelas sudah bisa menebak. Saya putrinya, jawab Wulan singkat. Dirgantara tertawa kecil, pelan, seolah meremehkan. Biasanya keluarga tahanan kasus begini datang dengan pengacara atau bawa surat kuasa dari lebih. Kamu datang sendiri. Wulan tidak goyah. Saya tidak butuh pengacara untuk menjemput orang yang sudah selesai menjalani hukumannya secara sah. Ini hak mutlak, balasnya. Ketegangan mulai terasa di udara. Dirgantara mengambil sebuah map biru, membuka isinya, lalu menatap Wulan lagi. Sebenarnya proses pembebasan bisa selesai hari ini. Tapi seperti yang kamu tahu, di Indonesia kita punya prosedur tambahan. Surat-surat harus disahkan di tingkat Polda. Kadang harus ada validasi kejaksaan, dan tentu saja pelunasan administrasi. Wulan mulai mencium gelagat busuk. Pelunasan apa? Tanyanya tajam. Semua denda pengadilan sudah dibayar lunas. Dirgantara mengangkat bahu ringan. Kebijakan tak tertulis dari atas. Kalau kamu ingin semuanya lancar dan selesai hari ini juga, ya ada kompensasi operasional yang harus dibayar. 20 juta rupiah. Ucapannya terdengar tenang, seolah sedang membicarakan harga gorengan. Tapi bagi Wulan, itu seperti bom yang meledak di telinga. Mulut Wulan mengatup rapat. Ia menatap perwira itu dengan kemarahan yang mulai mendidih. Ia tahu hal seperti ini mungkin terjadi. Ia sudah mendengar cerita tentang praktik pungli, pungutan liar, di mana tahanan dijadikan sapi perah oleh oknum petugas. Tapi ia tak menyangka hari yang seharusnya jadi hari kebebasan ayahnya justru dijadikan momen untuk memeras. Apa maksud Anda meminta uang untuk proses yang sudah selesai secara hukum? Itu pungli namanya, ucap Wulan, suaranya meninggi. Dirgantara tetap duduk tenang, bahkan mulai tersenyum tipis yang menyebalkan. Kalau kamu tidak mau bayar, ya bisa saja prosesnya kita tunda. Ada tahanan lain yang berkasnya lebih prioritas. Kita bisa evaluasi ulang berkas ayahmu. Bisa saja ditemukan cacat administrasi baru, lalu diperpanjang penahanannya 6 bulan lagi sembari menunggu penetapan baru. Kamu tahu kan birokrasi kita. Ancaman itu sangat jelas. Wulan mengepalkan tangan menahan emosi yang hampir meledak. Tapi ia tahu jika ia bereaksi terlalu cepat, ia bisa kehilangan kendali. Ia menarik napas panjang lalu berkata, saya tidak akan membayar sepeser pun. Dan kalau Anda berani mempermainkan proses ini, saya pastikan kasus ini sampai ke ombudsman dan media massa.
Mata Dirgantara menyipit. Berani sekali kamu. Tapi Wulan tidak menunduk. Ia berdiri di situ, menantang balik tatapan kekuasaan itu. Perang urat saraf pun dimulai. Di balik meja itu duduk seorang pejabat yang merasa bisa membeli waktu dan hukum. Tapi di hadapannya berdiri seorang anak perempuan yang tidak takut kehilangan apapun lagi, karena keluarganya sudah terlalu lama dirampas martabatnya. Suasana ruangan itu yang semula hening kini terasa mencekam. Dirgantara meletakkan berkas di meja dan bersandar ke kursinya dengan santai. Ia memandangi Wulan seolah sedang menilai barang dagangan. Begini, Bak, ucapnya, mengubah panggilan menjadi lebih informal namun merendahkan. Saya bisa bantu proses pembebasan ayahmu selesai jam ini juga. Tanpa ribet. Nadanya datar namun penuh hitung-hitungan. Wulan masih berdiri tegak. Memang seharusnya begitu. Hari ini tanggal terakhir masa tahanannya. Tak ada alasan hukum untuk menundanya. Dirgantara mengangguk pelan lalu menatap Wulan lebih dalam. Iya, secara teori di atas kertas begitu. Tapi praktiknya, ya kamu tahu sendiri, Indonesia, itu seperti apa. Prosedur kita kadang panjang. Apalagi untuk kasus lama, perlu tanda tangan basah dari atasan, validasi data, dan sebagainya. Wulan sudah muak dengan retorika basi ini. Langsung saja ke intinya. Dirgantara bersandar lebih jauh. Tapi kamu beruntung. Saya bisa percepat semuanya. Semua tanda tangan bisa selesai hari ini. Asalkan kamu mau bantu, uang tinta, sedikit. Bantu kelancaran, ulang Wulan dengan suara tajam. Dirgantara mengangguk, lalu dengan ringan menyebut angka itu lagi. 20 juta. Anggap saja uang lelah untuk anggota di lapangan. Wajah Wulan menegang. Jantungnya berdegup kencang bukan karena takut, tapi karena murka. 20 juta untuk membebaskan orang yang hukumannya sudah selesai? Apa gaji dari negara kurang? Tanyanya perlahan, menahan agar suaranya tidak langsung meledak. Dirgantara tak menjawab sarkasme itu. Ia hanya menatap Wulan dengan pandangan malas. Anggap saja pelumas sistem supaya rodanya berputar. Banyak yang kayak kamu, datang berharap semua beres modal doa. Padahal kami juga butuh operasional. Kalau mau cepat, ya harus ada harga. Kalimat itu menampar nalar Wulan. Bukannya mengayomi, Dirgantara justru bicara seolah hukum bisa diperdagangkan seperti di pasar gelap. Wulan mengepalkan tangannya. Napasnya memburu. Ini bukan sekadar permintaan uang. Ini adalah perampokan terang-terangan oleh pejabat negara berseragam. Kalau saya tidak punya uang itu, apa yang akan terjadi pada ayah saya? Tanyanya, suaranya kini berubah menjadi dingin sedingin es. Dirgantara memainkan ballpoint mahalnya lalu meletakkannya perlahan. Kalau nggak ada dana, ya kita jalankan sesuai prosedur normal. Kamu tahu artinya? Berkasnya akan saya tumpuk di bawah. Bisa saja tertahan 6 bulan lagi. Kami harus kirim surat ke kejaksaan, nunggu balasan, nunggu jadwal sidang validasi yang entah kapan. Bisa lama, bisa sangat lama. Orang tua rentan sakit di sel, loh. Wulan menatap Dirgantara seolah ingin menerobos tengkoraknya. Jadi, Bapak mengancam akan menahan orang yang sudah bebas hanya karena saya tidak bisa bayar upeti. Dirgantara tersenyum licik lalu mencondongkan badan ke depan. Saya tidak mengancam. Saya cuma jelaskan kemungkinan teknis. Kalau kamu nggak mau ikuti jalur tol, ya jangan salahkan kami kalau prosesnya macet di jalan arteri. Ucapan itu bukan lagi simbol dari institusi hukum. Itu suara dari premanisme yang menggunakan lencana kewenangan. Wulan menarik napas panjang, menunduk sejenak,
lalu menatap Dirgantara lagi dengan sorot yang jauh lebih tegas. Saya tidak akan bayar sepeser pun. Kalau proses itu butuh waktu, saya siap tunggu di sini. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda atau siapapun memperpanjang masa tahanan ayah saya di luar putusan pengadilan hanya karena kami tidak mampu membayar uang haram itu. Kalimatnya keluar lugas, tanpa ragu. Dirgantara menghela napas panjang, pura-pura kecewa. Sesuai pilihan kamu, ujarnya pelan. Tapi Wulan tahu ini belum selesai. Perwira ini pasti akan melakukan sesuatu yang licik. Wulan harus siap. Ia tahu hari itu tidak akan mudah, tapi ia juga tak datang untuk disuap atau ditundukkan. Ia datang sebagai warga negara Indonesia yang menuntut hak konstitusionalnya. Dan jika polisi ini memilih bermain kotor, maka Wulan sudah siap membuka borok ini ke publik. Hukum bukan alat jual beli. Kemarahan Wulan akhirnya meledak. Ia sudah cukup menahan diri, berusaha bersikap sopan ala budaya timur. Tapi ucapan Dirgantara barusan seperti bensin yang disiram ke api. Kau pikir semua orang bisa kau peras seenaknya hanya karena kau duduk di balik meja jati ini? Ini bukan soal administrasi, ini pemerasan. Dan kau tahu itu melanggar sumpah jabatanmu, bentaknya lantang. Nadanya naik 1 oktav. Suaranya menggema di ruangan kedap suara itu. Tapi tak ada yang datang. Anak buah di luar sana pasti sudah paham tabiat bosnya dan tak berani ikut campur. Dirgantara hanya diam sejenak, tampak tak kaget. Seolah sudah biasa menghadapi protes warga yang akhirnya akan menyerah juga. Ia lalu berdiri pelan dari kursinya. Tubuh kekarnya kini menjulang, memberi tekanan fisik tambahan. Tatapannya berubah tajam dan mengintimidasi. Jaga mulutmu, perempuan. Kau tidak tahu dengan siapa kau bicara. Ini kantor polisi, bukan pasar. Aku bisa bikin hidup ayahmu makin sengsara di dalam sana kalau kau terus melawan, ucap Dirgantara dengan nada mengancam. Wulan tidak mundur selangkah pun. Dadanya naik turun menahan emosi. Tapi keberaniannya tak surut. Saya tidak peduli pangkatmu apa, mau melatih 2 atau bintang sekalipun. Kau bisa pakai semua kekuasaanmu, tapi saya tidak akan diam melihat ayah saya dijadikan sapi perah. Dirgantara mendengus lalu melipat tangan di depan dada. Kau pikir omonganmu bisa bikin perubahan? Kalau kau tidak bayar 20 juta itu, saya jamin demi jabatan saya, ayahmu akan kembali ke sel isolasi hari ini juga. Saya akan buat laporan pelanggaran tata tertib fiktif. Saya akan cari celah dalam berkasnya. 6 bulan tambahan itu ringan. Bahkan kalau saya mau, bisa saya titipkan kasus baru supaya dia tidak keluar selamanya. Dan tidak akan ada yang berani mempertanyakan keputusan kasat. Kali ini suaranya rendah namun penuh keyakinan mengerikan. Dia bicara dengan arogansi kekuasaan yang busuk. Tapi bagi Wulan, semua kata-kata itu hanya membuktikan satu hal, lelaki ini bukan pengayom masyarakat. Dia adalah penjahat berseragam. Wulan menarik napas panjang. Adrenalin mengalir deras. Ia merogoh tas selempangnya. Kau bisa ancam saya sesukamu, Pak Dirgantara. Tapi ingat baik-baik, zaman sudah berubah. Semua ini tidak akan saya diamkan. Saya akan rekam semuanya. Saya akan viralkan. Saya akan buat semua orang tahu kelakuanmu. Tangannya yang sedikit gemetar segera mengeluarkan ponsel pintar. Jarinya menekan tombol kamera. Layar menyala. Lensa mengarah lurus ke wajah Dirgantara. Ini rekaman dimulai. Lokasi, Polresta. Ruangan Kasat Reskrim. Nama petugas, AKBP Dirgantara. Dia meminta uang 20 juta rupiah jika saya ingin ayah saya dibebaskan,
Padahal masa hukumannya telah selesai secara sah. Ini bukti pungli dan penyalahgunaan wewenang, ucap Wulan dengan suara lantang ke arah kamera, bergaya seperti reporter warga, memastikan suara terekam jelas. Ia tahu risiko UU ITE sedang mengintainya, tapi harga diri dan keadilan tak bisa ditukar dengan rasa takut. Reaksi Dirgantara cepat dan brutal. Tangannya menghentak meja keras hingga tumpukan berkas bergetar. "Berhenti merekam! Matikan HP itu," bentaknya. Tapi Wulan tak gentar. Ia tetap mengarahkan kamera ke wajah sang perwira. Bahkan mendekatkan ponselnya. "Biar semua tahu. Biar Kapolri lihat. Biar netizen lihat wajahmu saat kau mainkan hukum sesuka hati," teriaknya. Dirgantara melangkah cepat memutar ke sisi meja. Kini ia berdiri hanya 1 meter dari Wulan. "Kau kira viral akan menyelamatkanmu? Hah? Kau pikir no viral no justice berlaku di sini," desisnya. "Saya kira keadilan hanya akan muncul kalau ada yang berani melawan," balas Wulan tanpa gentar. Ketegangan di ruangan itu mencapai titik didih. Tekanan psikologis memuncak. Wulan tahu Dirgantara bisa melakukan apa saja. Ia bisa merekayasa pasal pencemaran nama baik. Tapi Wulan sudah sampai pada titik di mana ketakutan tak lagi relevan. Ia tidak datang membawa amplop suap. Ia datang membawa kebenaran. "Matikan itu sekarang juga," perintah Dirgantara lagi dengan nada rendah penuh ancaman. Wulan tidak bergeming. "Kau takut wajahmu masuk akun gosip? Takut jabatanmu dicopot?" tantangnya. Dirgantara sudah tidak lagi bicara. Egonya tercabik. Ia melangkah maju mendekati Wulan perlahan namun pasti. Aura kekerasan mulai terasa. Wulan sadar sepenuhnya akan risiko fisik yang ia hadapi. Dirgantara adalah polisi terlatih. Ia punya kuasa fisik. Tapi jika Wulan tidak melawan hari ini, maka selamanya ia akan terdiam dalam bayang-bayang sistem yang korup ini. Dan benar saja, reaksi Dirgantara datang seperti sambaran petir. Begitu menyadari bahwa Wulan tak gentar, pria itu mendadak menerjang. Tangannya yang besar menyambar ke depan dan merampas ponsel dari genggaman Wulan dengan kasar. Suara ponsel membentur telapak tangannya terdengar keras, lalu benda itu dilemparkannya ke atas meja jati dengan dentuman yang mengagetkan. "Beraninya kau merekam saya tanpa izin di markas komando? Siapa kau pikir dirimu?" bentaknya keras. Suaranya meledak memenuhi ruangan. Wulan tersentak mundur, pergelangan tangannya perih akibat cengkeraman kasar Dirgantara. Ia menatap pria itu dengan mata menyala. Ia tahu ia telah membangunkan singa tidur, tapi ia tidak menyesal. Dirgantara mengambil ponsel itu dari meja, menatap layarnya dengan napas berat, lalu berusaha mengutak-atiknya. "Kau simpan di mana videonya? Sudah kau kirim kemana? Ke Instagram? TikTok? Lapor Mas Wapres," bentaknya bertubi-tubi. Wulan diam tak menjawab. Ia tahu kalau ia bicara, file itu bisa benar-benar dihapus permanen. "Kalau sampai file ini tersebar, saya pastikan kau dan keluargamu hidup tidak tenang. Aku bisa jerat kamu pasal berlapis. ITE, melawan petugas, pencemaran nama baik. Ayahmu tidak akan keluar seumur hidup." Dirgantara mengancam, wajahnya merah padam. Wulan, dengan semua kemarahannya, menjawab dingin. "Silakan hapus saja videonya. Tapi ingat, saya tidak datang sendiri. Saya sudah live lokation ke grup keluarga besar dan teman-teman aktivis saya. Kalau saya hilang, atau kalau video itu tidak pernah muncul, orang-orang akan datang ke sini mencarimu," katanya berbohong sedikit untuk menggertak balik. Dirgantara membelalakkan matanya. Gertakan soal massa selalu efektif bagi pejabat publik.
Ia menatap ponsel di tangannya, menimbang, lalu meletakkannya pelan di meja, namun masih jauh dari jangkauan Wulan. Kau pikir publik peduli? Mereka cuma peduli sensasi sehari 2 hari. Tapi aku yang berkuasa di sini, ucapnya dingin. Kalau kau pintar, kau keluar sekarang. Lupakan rekaman ini. Bayar 20 juta, ambil ayahmu, dan hilang dari hadapanku. Wulan menggeleng. Tidak. Satu kata itu meruntuhkan sisa kesabaran Dirgantara. Harga dirinya sebagai perwira menengah diinjak-injak oleh rakyat jelata. Tanpa peringatan, tangan kanannya melayang lurus ke arah wajah Wulan. Plak! Suara tamparan keras membelah ruangan. Kepala Wulan terhempas ke samping. Tubuhnya terhuyung, nyaris jatuh. Darah segar langsung mengalir dari sudut bibirnya yang pecah, menetes ke lantai keramik yang dingin. Wulan tidak menangis. Ia memegang pipinya yang panas. Matanya membelalak, terkejut namun seketika berubah menjadi tatapan nyalang. Di balik pintu kaca buram, bayangan 2 anggota polisi terlihat berhenti sejenak, namun kemudian pergi menjauh. Tak ada yang berani masuk. Dirgantara berdiri dengan dada membusung. Napasnya memburu. Kau pikir ini mainan? Kau pikir kau bisa mempermalukan aku? Wulan meludah ke lantai, membuang darah di mulutnya. Ia mengangkat wajahnya, menatap Dirgantara lurus. Kalau ini caramu menutup mulut perempuan yang menuntut keadilan, maka saya pastikan ini tidak akan berhenti di sini. Kau baru saja menggali kuburan kariermu sendiri. Dirgantara, yang merasa ditantang habis-habisan, tak lagi bisa berpikir jernih. Ia maju dan langsung mencengkeram leher Wulan dengan kedua tangannya. Mencekiknya. Mendorong tubuh perempuan itu hingga menghantam tembok di belakangnya dengan keras. Bruk! Mati kau, geramnya. Wulan terbatuk. Saluran napasnya tersumbat. Lehernya serasa remuk. Ia mencakar lengan Dirgantara, tapi tenaga pria itu jauh di atasnya. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Oksigen menipis. Di tengah kepanikan antara hidup dan mati, mata Wulan menangkap sesuatu di sudut lantai dekat meja tamu. Sebuah tongkat pentungan polisi, tongkat T, berwarna hitam, mungkin tertinggal atau terjatuh dari rak peralatan. Nalurinya berteriak, ambil! Atau mati! Wulan memaksakan kakinya bergerak, menggeser tubuhnya sedikit meski lehernya masih dicengkeram kuat. Dirgantara terlalu sibuk dengan amarahnya hingga lengah menjaga sisi bawah tubuhnya. Tangan Wulan meraba ke bawah, jari-jarinya menyentuh gagang karet yang keras itu. Dengan sisa tenaga terakhir, Wulan menggenggam tongkat itu erat-erat. Dalam satu gerakan eksplosif yang didorong oleh adrenalin murni, ia mengayunkan tongkat itu sekuat tenaga ke arah kepala Dirgantara. Bug! Suara hantaman benda tumpul terdengar mengerikan saat tongkat itu menghantam pelipis sang perwira. Cengkeraman di leher Wulan seketika terlepas. Tubuh besar Dirgantara terhuyung ke samping, matanya mendelik putih, lalu ia ambruk ke lantai seperti pohon tumbang. Pingsan seketika. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar napas Wulan yang tersengal-sengal berat. Wulan jatuh berlutut, memegang lehernya yang memar. Ia terbatuk-batuk, menghirup oksigen dengan rakus. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia tidak berhenti. Ia bangkit berdiri, memungut ponselnya dari meja, lalu masih dengan memegang tongkat polisi di tangan kanannya, ia berjalan ke arah pintu. Ia membuka pintu ruangan itu dengan tendangan keras. Brak! Semua polisi di ruangan luar menoleh kaget. Mereka ternganga melihat pemandangan itu. Wulan berdiri di ambang pintu ruang kasat, wajah berdarah, leher memar, memegang tongkat polisi, sementara di belakangnya terlihat kaki komandan mereka tergeletak tak bergerak.
"Hei semua dengar," teriak Wulan, suaranya parau tapi menggelegar. "Ayah saya sudah sah bebas hari ini. Komandan kalian mencoba memeras dan membunuh saya di dalam sana. Kalau kalian masih punya harga diri sebagai pelindung rakyat, keluarkan ayah saya sekarang juga. Atau saya viralkan bahwa di kantor ini ada pembunuh." Hening mencekam. Para polisi itu saling pandang, bingung dan takut. Mereka tahu siapa Dirgantara, tapi melihat Wulan yang nekat dan kondisi komandan mereka yang tumbang, nyali mereka ciut. Mereka sadar, jika ini meledak ke publik, mereka semua kena getahnya. Seorang polisi tua berpangkat Aibtu akhirnya maju, memberi kode pada rekannya. "Keluarkan Pak Taufik sekarang." Tak lama kemudian, dari koridor ruang tahanan, muncullah Pak Taufik. Pria tua itu berjalan tertatih, wajahnya bingung. Tapi begitu melihat putrinya berdarah-darah memegang pentungan, matanya berkaca-kaca. "Wulan." "Nak." Wulan segera memeluk ayahnya sebentar, lalu menatap tajam ke arah polisi-polisi yang masih mematung. "Saya tidak akan tuntut kalian hari ini. Tapi ingat wajah saya. Ingat kejadian ini. Jangan pernah main-main lagi dengan rakyat kecil." Wulan menggandeng tangan ayahnya. Mereka berjalan keluar melewati lorong kantor polisi itu. Puluhan mata memandang mereka dengan campur aduk antara rasa takut dan hormat. Wulan melangkah keluar gedung, disambut panasnya matahari Jakarta yang menyengat. Ia memang babak belur. Wajahnya sakit. Tapi langkahnya ringan. Ia tidak membawa pulang rekaman video itu, mungkin, tapi ia membawa pulang sesuatu yang lebih berharga, ayahnya, dan harga dirinya yang tak tergadaikan. Wulan dan ayahnya meninggalkan Mapolresta itu bukan sebagai korban sistem, melainkan sebagai pemenang. Di Jakarta yang keras ini, keadilan kadang tidak turun dari langit atau palu hakim, melainkan harus